mudah-mudahan kita bisa segerakan semua. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan, pasti banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Ya. Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya. Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam. Malah dibilangnya pengerahannya guys. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betul seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya. Ya, saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan-harapan itu. Harapan itu kepada para korban bencana. Memberikan penghargaan pada anggota-anggota kita yang bekerja. Ya, kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum. Mereka juga tidak ada baju ganti. Mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak. Mungkin lebih jelek dari pengungsi. Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Maruli. Berikutnya berkenan BNPB. Pak Deputi dipersilakan. Terima kasih Pak Mensesnek, mohon izin Pak Menko PMK, Pak Mendagri, Menseskap, Panglima TNI, Kapolri, dan Kasat, rekan-rekan media. Jadi apa yang di Pak PMK ingin mengupdate terkait khusus Huntara. Jadi ini memang sudah menjadi fase di mana transisi darurat ke pemulihan. Makanya yang perlu sekarang percepatan adalah masalah Huntara. Huntara ini menjadi penting, khususnya bagi masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak agar segera dilaksanakan. Kami mendapat dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Kementerian terkait termasuk PU, bagaimana konstruksi dan seterusnya akan bisa dilakukan. 1 Huntara estimasi bisa dilaksanakan dalam 3 hari, yang harapannya tantangannya masih cukup banyak di beberapa daerah yang perlu land clearance dan seterusnya. Ini kami terus berkoordinasi dan terus melakukan kegiatan. Contoh pada hari ini sudah mulai dilakukan pembangunan Huntara di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi. Pembangunan Huntara dimulai di ini dengan satuan ini, contoh model berdesain dan penetapan lokasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 3 lokasi ini bisa menampung per 17, terima kasih. Sampai Aceh ya, jadi Aceh ini ada 3 lokasi di Kampung Menasekut dan Kecamatan Merdu. Kemudian di Sumatera Utara, ini ada 40 hunian sementara yang saat ini sudah mulai berproses. Dan hingga saat ini juga perlu penguatan di dalam bagaimana sebenarnya rumah contoh yang sudah dibangun itu bisa segera menjadi salah satu contoh yang bisa digunakan juga untuk pembangunan Huntara oleh
pihak lain, termasuk ada donor dan juga termasuk juga ada lembaga NGO yang akan membangun. Contoh di pemerintah Kota Sibolga ada relokasi hunian tetap bagi pengungsi korban bencana banjir longsor ini oleh Yayasan Buddha Suci di lokasi Jalan Sudirman Perambunan samping gedung olahraga. Ini ada 200 unit rumah yang akan dibangun dengan tipe 36 8 kali 10 meter dengan luasan bangunan 6 kali 6. Jadi terus kami mengajak seluruh unsur masyarakat, yang penting kita lakukan adalah percepatan. Contoh Kabupaten Langkat ini tercatat ada 1.200 unit yang akan dibangun dalam rusak berat. Bisa memilih untuk dana tunggu hunian atau juga huntara. Kalau kita melihat data dari Provinsi Aceh, huntara diusulkan ada 28.000 dan dana tunggu hunian lebih dari 9.000. Ini adalah bagi masyarakat yang terdampak dengan rumah rusak berat. Kemudian pemerintah juga mendukung untuk hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyiapan ini juga dilakukan secara cepat. Yang penting sekarang kita membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahannya. Kemudian hunian sementara juga kita lakukan bersama pemerintah daerah dengan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk fasilitas asrama haji Pinangsori, ada 52 ruangan, kemudian ada Rusunawa Pandan, 76 ruangan, kemudian ada Belerong Pasar Terpadu dan Loket Terminal Pandan, ada 89 ruangan, kemudian juga ada di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pemerintah daerah menyiapkan kantor diklat Pinangsori dengan kapasitas 26 ruangan. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan bersama pemerintah daerah khususnya, termasuk hunian-hunian ini yang bisa dilakukan bersama untuk sementara masyarakat mendapatkan hunian tetap setelah itu. Di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai berproses untuk 73 unit huntara. Satu lokasi dengan 15 barak dikerjakan oleh Brimob, dan kemudian juga Kabupaten Padang Pariaman akan dibangun 60 unit huntara di 2 lokasi dengan tipe Kopel oleh Brimob juga. Jadi kolaborasi sangat bagus untuk kami pemerintah. Yang penting sekarang adalah akselerasi percepatan hunian untuk masyarakat dan kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi. Skema untuk Sumatera Barat relatif bulan ini, 1 bulan ke depan huntara bisa terpenuhi. Jadi ini menjadi kebutuhan dasar bagi khusus Sumatera Barat. Untuk BNM by address yang belum, kami sedang mencatat dan diharapkan juga di akhir Desember juga sudah selesai untuk Aceh dan juga Sumatera Utara. Untuk Padang Panjang, Kabupaten Kota Tinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ini tidak ada yang menginginkan huntara, tapi menginginkan dana tunggu hunian yang akan didukung juga tambahan logistik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ada di dalam dan mendapatkan dana hunian tetap ini. Kemudian untuk itu makanya kami terus bekerja keras bersama kementerian lembaga termasuk masyarakat, kebutuhan apa yang menjadi penting dan segera khususnya di dalam hunian ini segera dapat terpenuhi. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan media. Baik, terima kasih Pak Deputi BNPB. Berikutnya Bapak Mendagri, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin melaporkan beberapa hal. Yang pertama mengenai anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten kota 4 miliar, 52 kabupaten kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan, diantaranya untuk kepentingan perorangan-perorangan. Sudah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Mensesnek dan Pak Menseskap yang bekerja sangat cepat, dan Menteri Keuangan. Kemudian dari daerah-daerah juga langsung mengirimkan sejumlah
Baik, Dr. bisa bagaimana konferensi pers mengenai penanggulangan bencana di Sumatera ya hingga saat ini pemerintah masih terus mengusahakan yang terbaik bagi para warga di sana yang terdampak dengan memberikan sejumlah bantuan yang diperlukan oleh warga terdampak bencana banjir dan juga longsor di Sumatera.